salah satu alasan kenapa gue suka arsitektur dan zaman-zaman medieval itu gitu. Iya. Gue gak serasa kembali ke zaman itu gitu. Jadi kayak ada vibes di mana gue ngerasa balik lagi nih ke zaman-zaman. Lu jadi itu. Satria gitu ya. Satria maksudnya? Satria di era itu. Oh iya, medieval kan? Betul. Iya. Pakai kuda, Iya. pakai baju zirah. Soalnya bangunan dijaga sebegitunya sih sampai sekarang. Betul. Jadi tetap masih ada feel-nya gitu. Iya. Karena emang cagar ya sih. Iya, bagian dari sejarah Bagian dari negaranya. sejarah. Soalnya kan Masih dijagain. renov aja izin. Iya. Gak bisa sembarang renov. Iya. Di sini juga izin sama pengembang, sama developer renov. Kan developer bukan ke pemerintah dan negara Iya. aja. Kalau Beda sekarang sampai izinnya. negara. Yang di Ceko juga kan masih sampai dijagain kan sekarang. Betul. Sama Peter Cech. Kiper. Gitu. Sama Peter Cech itu. Ada ekot sekarang dari Indra Primawan. Selamat datang di podcast Hancur barengan sama Patra Gumelar, Randika Jamil dan juga Dias Danar. Yes, dan kali ini barengan sama The Prince of Mind Blowing. Indra Primawan. Terima kasih teman-teman. Lu tuh lagi keliling podcast kan karena lagi promoin Betul, ini kan. betul. Semua kan pada nanya kemana sih Indra? Bosan gak ditanyain itu mulu? Gimana ya? Kalau dibilang bosan karena yang nanya temen-temen kan. Iya. Jadi ya Jadi kayak ada- cerita aja. Cerita aja. Jadi kayak sharing segala Iya. macam. Iya. Gini deh, lu berapa lama gak kerja begitu? Gak ngambil kerjaan berarti? Nggak ngambil kerjaan berarti itu dari bulan Desember sampai bulan September. Kokil. Itu berapa bulan tuh? Berarti 9. Berarti mundur dong ya. Enggak. Desember, November, Oktober, September ya. Maju dong. Jokes Rimawan gak gitu? Jokes Rimawan kayak gitu. Jok Primawan kayak gitu dong. Maaf. Iya, masa kayak gitu. Masa kayak gitu? Jok Primawan kayak gitu dong. Jokes Rimawan gak gitu? Lu jadi bikin beban lah. Jadi bikin beban maksud udah gue. tahu kalau udah kayak gitu jadi siap-siap. Iya. Guys. Anjing lah, Desember sampai September. 9 bulanan loh. Iya 9 bulanan. Jadi mutasi lu merah semua tuh? Maksudnya? Pengeluaran semua. Pengeluaran semua. Iya, kalau misalnya dicetak buku rekening tuh, iya benar. Digital nggak lo ambil postingan Instagram, endorsement gitu? Enggak ngambil. Beneran lu berhenti aja semua ya kan? Berhenti semuanya gitu. Bisa Jadi ya? pemasukan yang gue dapet itu minor dari kayak AdSense YouTube atau dari digital download. Tapi Iya. itu kan nggak stabil kan? Iya, ya. iya. Iya. Ya begitu doang aja sih gitu. Ya penting. Tapi hidup lu ya. Gue 9 bulan, bro. emang udah gue persiapkan. Kayak Oh. ada budget sekian. Tuh, emang sampai September deadline-nya? Sebenarnya sih sampai apa ya? 1 tahun sih sebenarnya. Masih aman kalau mau setahun juga masih aman duit lu ya masih ya. Enggak juga ternyata. Itu miss-nya gue di situ tuh. Salang itu. Jadi kayak ngelihat barang apa, Iya. gue kan cukup apa ya? Impulsif sama sesuatu, jadi beli gitu segala macam. Karena lu di Bali kan? Gue di Bali. Jadi beli kan? Pak, jokes Primawan nggak gitu. Sorry. Iya, Jok iya, Primawan iya. nggak gitu Pak. Iya. Anjing. Sorry. Iya pokoknya ternyata pengeluaran gue tuh banyak gitu. Apalagi kan di keluarga gue juga masih ada tanggung jawab kan. Oke. Kayak bulanan atau Ya. adik-adik gue butuh apa segala macem gitu. Jadi di luar prediksi lo jadinya September harus selesai. Iya betul. Apalagi pas di bulan September. Enggak, sebenarnya dari Agustus tuh udah gue persiapkan untuk bikin special show di bulan Januari. Oh. Jadi ancang-ancangnya memang harus dimulai. Iya, iya. Gitu. Entah dari bulan Oktober atau November. Gue startnya di bulan September gitu. Yes, dan emang dulu persiapkan ya. Betul. Si special show ini dan emang journey-nya di-build dari sekarang nih. Betul. Dan lo ngambil cerita 9 bulan lo kemarin hiatus itu tuh Iya, yang akan iya, lo iya. bawa nanti. Iya. Materi keren sih pasti. Ya semoga. Tapi kalau buat kerjaan emang udah ngambil di bulan September. Tapi untuk stand up kayaknya emang 1 tahun gue spesial di special show gue nanti. Jadi lo gak ngambil setahun. Nggak ngambil setahun stand up juga. gitu. Hanya ini materinya ngetesnya gimana? Gue ngetesnya tuh biasanya di special show orang sih. Jadi gue jadi mystery Makanya guest. kayak di Radit lu muncul ya Di tiba-tiba. Radit, Gilbas, Iya. Abdur gitu-gitu. Abdur, iya. Itu selain open mic juga pengen ngembaliin
roh panggungnya. Jadi open mic lu di panggung langsung. Di panggung Iya. gitu. Kan enak dia open mic-nya di panggung special show orang. Iya. Yang udah pada siap nonton stand up gitu kan. Betul. Jadi udah enak tinggal Betul. lempar. Ada yang nggak kena nggak? Maksudnya karena baru sekali dicoba juga. Sebenarnya kayaknya ya untuk levelan kita tuh kita udah tahu oh ini kena nih ini Iya, enggak iya. Iya, dia bisa prediksi lah. Betul. Cuma ngembalin masalah mentalnya aja sih. Sense-nya Hampir juga ya, sense-nya. sense, terus juga kenyamanan di atas panggung itu Iya. kan yang udah nggak gue lakuin selama ini kan Iya. gitu. Tahun Bener, soalnya. bener tadi Betul. bahasanya gue suka tuh ngembalin roh panggung Roh karena panggung. kayak ya lo harus dapetin ngebadanin panggungnya juga bukan Betul. cuma ngebadanin materinya gitu. Betul. Ya. Kalau di open mic kan cuma kita bisa main-main lah ya. Iya. Di open mic segala macem gitu. Nah lu nganggur ngapain aja berarti Indra? Bener-bener kayak pengangguran nih. Jalan abe gitu ya. Iya. Bengong gitu. Bengong, Coli, Mainin burung, coli. mainin Coli. burung kan. nggak ada burung sih. Lu nggak punya sekarang burung ada? Ya burungnya itu. Gitu. Yes ada. Iya kayak pengangguran, bener-bener kayak pengangguran. Tapi emang lu sengaja nggak mau kerja dan Bali pilihnya gitu. Emang karena pengen menjauh juga dari Jakarta dan gue di Bali juga udah sempat hidup lama juga di sana kan. Iya. Kayak tahun 2020 gue Iya. sempat tinggal lama di Bali, jadi kayaknya itu pilihan yang apa ya? Udah pasti gue pilih lah. Iya gitu. ya, karena lo udah pernah di sana juga nggak asing-asing banget gitu ya. Betul. Tapi lo keliling Eropa di momen yang kemarin ini kan? Yang Juga kemarin kan? ini Iya. ya, betul. Mana aja Norwegia ya? Ada ya? Enggak. Mana sih? Eropa Timur gue. Eropa mana aja tuh? Ceko. Ceko, Jericho. Tapi jokes Wimawan nggak kayak gitu. Itu jokes di podcast Anjo. Kalau di stand up nggak Nggak gitu. Wimawan tadi mencoba adaptasi dengan jokes kita. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Gue udah lama enggak ngelawak jadi enggak apa-apa lah ya. Spilan dikit lah ya. Boleh tuh. Boleh dong. Boleh. Boleh buat beat, Ceko. buat beat closing mah main. Itu standing applause, Dra. Standing applause orang. Soalnya keluar dari Indra Firmawan ya. Indra Iya, iya, Firmawan. iya. Ceko Jericho. Jalan ke Eropa, Ceko, Kurniawan. Ceko Kurniawan. Kurniawan ada. Ke Ceko, Hungaria, Slovakia, Austria, Jerman, Itali sama Prancis. Oh jadi dari ujung sengnya lama-lama masuk ke dalam gitu ya. Berapa Dari- lama tuh? Best Bulan. tuh. Enggak sampai sebulan, kayak 2 mingguan gitu lah. Austria best Jalan tuh. terus berarti lu. Jalan terus. Ngegeser terus ya? Ngegeser Jadi 3 terus. hari Ceko geser Hungaria berapa hari gitu ya. Ya paling pindah kota gitu. Misalnya di satu negara cuma 2 malam. Iya. Tapi kayak pindah kota dari misalnya dari Jerman tuh ke Heidelberg terus ke Nuremberg gitu. Darat, lo darat terus. Darah. Soalnya Eropa satu visa ya. Satu Jadi visa lo sayangnya. udah Iya, enak. sayangnya. Masuknya dari Ceko. Masuknya dari Prancis, dari Oh. Paris. Paris dulu ya. Tapi itu cuma pesawat. nyimpang doang. Ke Paris. Maksudnya? Nyimpang doang Landing. landing terus habis itu langsung cabut. Ceko. Oh iya iya iya. Ya enggak stay lama. Iya nggak stay lama. Dari Paris, abis itu langsung ke Jerman. Jadi stay-nya di Jerman. Di Jerman. Oh, baru ke Ceko pas Hungaria, lama gue tuh. penasaran Hungaria. Bagus Hungaria. loh. Budapest ya. Budapest betul. Oh lu ke Budapest. Budapest. Kan dulu Kemal pernah cerita waktu dia syuting Ayat-Ayat Cinta. Surga yang tak dirindukan. Siapa? Laudia Cynthia Bella. Yang Budapest itu ada apa gedung parlemen gitulah waktu itu. Oh, oke. Pas gua kesana tuh salah satu destinasi wisata di Budapest itu gedung parlemen Budapest yang ada di film apa ya? Grand Budapest. Grand Budapest Iya. betul. Oh. Ceko gimana Ceko? Ada Netfet. Wah. Poborski. Poborski, Karel Jadul banget. Minum ini nggak? Minuman yang dalamnya ada tequilanya. Vodka. Ada kalajengkingnya. Enggak sih, gua nggak sampai sekali Itu macam sih. tikus anjir. Bukan apa Ada, namanya? ada. Yang alkoholnya 70%. Tapi gua nggak tahu. Abisinte. Epsin. Iya. Epsin Enggak Ceko. sih, enggak. Gue nggak tahu kalau minuman khas Ceko. Yang gue tahu minuman khas Skotlandia. Ya itu. Ya itu. Skoteng. Skotlandia. Jokes dia segitu ya. Iya. Terus alat karyawannya Apa? yang buat di mobil. Scotland. Sorry kalau ini kita lagi latihan buat lapor Pak. Oh iya. Masuk ya di lapor Pak. Oh masuk iya, ya. masuk. Masuk ya. Industri Iya. banget itu. Industri. Iya itu stiker-stikerin motor tuh asalnya dari Skotlandia. Skotlandia. Scotland. Iya. Aduh. Enggak sih, pas di Ceko gua nggak datang ke bar-barnya gitu. Gitu. Kayak cuma datang ke Prahanya.
ke Charles Bridge gitu-gitu. Pokoknya Ya. astronomical clock. Iya, pokoknya tur-tur Turis gitu lah. material lah ya yang Turis lo datengin ya. betul. Austria. Nah, ini Austria nih menurut gue salah satu negara yang belum banyak orang kesana gitu. Iya, iya. Wina kemana lo? Iya, Vienna Iya. gitu. Dari semua perjalanan gue yang paling unexpected itu sebagus Austria. itu Austria. Oh ya? Tapi katanya Iya, orangnya lebih rasis dibanding Jerman. Ya mungkin ya, gue juga nggak ngeblend sama orang-orang sana. Maksudnya ya udah gue sendiri jalan-jalan segala Iya. macam. Tapi emang tuh Vienna tuh salah satu kota tercantik menurut gue sih. Iya. Dari apanya nih? Dari struktur kotanya, apalagi itu kan kota musik ya, si Vienna itu kan. Jadi banyak komposer-komposer dunia yang lahir dari sana gitu kayak Mozart. Gesang. Nggak ada. Sorry. Jokes gimana kayak gitu. Jok gimana kayak gitu. Kayak gitu. Langsung gesang dia. Vienna tuh karena gue suka struktur kota yang agak medieval gitu. Jadi Vienna tuh menawarkan selain kecantikan kota yang zaman-zaman abad pertengahan, itu juga modernnya tuh kayak kita ngerasa ada di desa yang maju gitu. Oh, jadi antara perpindahan nih ya di momen-momen itu ya. Modern Seru sih. tapi Desa. bukan desa, tapi Mas- culture-nya tuh masih Masih dijaga, dijaga. sama masih dijaga sama dia tuh bagus banget. Si Vienna. Austria tuh mirip-mirip Jerman enggak ya? Lebih secara makanan gitu-gitu. Iya sih kayaknya sih. Karena bahasa sebagian Austria tuh Jerman. pakai Jerman Pakai kan. Dia kan Jerman. di Iya. Jerman juga perang dunia. Dijajah, dulu. iya. Iya betul, Zaman betul. Hitler kan Polandia. Itu berapa lama lo di Austria? Di Austria tuh kayaknya 2 hari. Oh, Lu sendiri? Sendiri. Solo trip. Nggak solo trip sih. Jadi emang ada travel agent gitu. Terus kebetulan tripnya ke sana. Oh, lo Jadi ngikut ikut. rombongan, ada iya. rombongannya. Ada rombongan yang lain. Tapi gitu. enak kan, tapi tetap sendiri kan berangkat Iya, dari tapi sini. tetap Enak kan sendiri. solo trip? Enak kan? Oh. Enak. Enak Ya, banget. santai dong. Dia belum pernah solo Oh trip. iya. Tapi Iya. emang beberapa temen gue yang gue ceritain gitu, mereka pengen. Tapi emang kayaknya itu nggak untuk semua orang sih. Iya. Enggak untuk semua orangnya apa nih? Ini, Solo trip itu. Solo trip. Iya, Oh. Iya. Jadi ada rasa yang kayak kayaknya gue nggak bisa deh kayak gini. Iya, iya. Walaupun ketika denger itu orang-orang bilang kayak enak banget. Seru nih, ya, gitu ya. Pengen dah gue kayak gitu. Tapi sekedar pengen, tapi kayaknya enggak buat Kayaknya gua dah. betul. Oh. Betul. Oh, tapi lo ada negara yang lo udah checklist tapi enggak lo datengin enggak di 9 bulan kemarin? Pas tuh hiatus. Pengennya sih gue ke Spanyol sih. Oh, belum sempat ke Spanyol ya? Iya, belum sempet ke Lo pengen Spanyol. ke Liverpool? Kan lo Liverpool. Nah, gue malah nggak tertarik gue. Oh gitu. Iya, kayak kemarin Liverpool ada di Singapura, Iya. atau waktu itu zaman-zamannya Gerrard masih ada terus Di Indonesia. Di Indonesia gue nggak tertarik nonton bola gue. Oh gitu. Iya, jadi Enggak ke kayaknya kotanya, ke kota Liverpool ya? iya ke Liverpool nggak tertarik juga. Oh. Itu ke Dibayarin. Kalau dibayarin tertarik. Iya dong. Cuma kalau buat willing buat datang ke sana kayaknya nggak ada apa ya ketertarikan gue ke Iya, iya, iya. Liverpool. itu gitu. ke The Beatles gitu. Itu kan banyak juga tuh. Iya, tapi bukan kota yang pengen gue datengin sih, lebih ke situ. Oh, Nggak ada iya. rasa penasaran tentang Iya, itu. iya. Banyuwangi. Kenapa dari Liverpool ke Banyuwangi? Ada Lu beberapa jauh. tempat yang tertarik di Indonesia juga. Iya. gitu. Ada. Purwokerto. Kemarin habis dari sana. Enak kan? Nah, beda tuh. Beda ketertarikannya maksudnya. Beda Oh, berarti gak ketertarikannya. yang situ. Nggak ke situ. Iya benar ketertarikannya yang beda. Iya. Iya. Mungkin kalau misalnya ke daratan Britania gitu ya. Mungkin ke Scotland sih. Scotland tadi ya gue bilang lo cobain Scotland Ra. Berarti Best, lo Ra. emang suka ini ya arsitektur. Arsitektur, Lebih iya, ke situ iya, gua, iya. lebih ke situ. Iya. Tapi gue Di juga Eropa sih. salah satu destinasi checklist gue Eropa Timur sih. Eropa. Pengen nyobain. Lu kenapa? Maksudnya Gue juga suka arsitektur, suka sejarah Oke. gitu-gitu. Oh, iya. Gue Austria, Polandia, pokoknya yang perang dunia, Blitzkrieg itu gue juga lumayan Iya. penasaran karena kayaknya jejak-jejak penindasan Hitler, nggak tau di Austria masih ada nggak kayak monumen atau Kalau dicari mungkin ketemu aja Iya, kali iya, ya kalau lo mungkin kulik ya. Mungkin. Lu nggak sempet kelewat yang kayak gitunya aja kali ya? Kalau di Ceko tuh lebih ke orang-orang Ceko yang jadi filosofer gitu sih. Iya. Jadi yang bangunan-bangunan kayak bangunan-bangunannya si Albert Camus ada dia filosofis itu ada bangunannya gitu-gitu. Kalau untuk perang kayaknya lebih ke Poland sih. Iya Polandia. Polandianya Polandia, ya iya. kalau Jerman tuh ya, sama ada Polandia. Kalau gue tuh lebih ke Norway, gue pengen lihat Finland, Skandinavia Skandinavia gitu ya. yang secara alamnya Viking. Viking ya, Betul. Viking ya. Iya, Gua- Bandung berarti.
Viking Persib bro. Persib, ya benar. Swedia, Norway. Iya, Norway yang bisa lihat aurora. Jadi ada alam yang bisa di. Kalau lu alam. Iya, ada Iya. soalnya alam. Kalau Iya. dia lu bangunan Gua arsitektur. lo Iya, ceweknya kan pasti kan. Kalau gua kan udah pasti dong Uzbekistan. Iya, Dari yang betul. daerah situ sih emang. Iya. Tapi kan Ceko kan juga ada tuh. Ada apanya? Ada biasanya public apa gitu. Iya betul. Ceko Iya. kan. Public agent kan. Ceko. Ceko itu. Iya, temen gue juga nanya prostitusinya di sana kayak gimana. Coba gue kan nggak tertarik ya kayak gitu-gitu. Maksudnya gue lebih kalau jalan sendirian ke negara-negara itu emang gue menikmati vibes-nya. Vibes ya bener Iya, ya nggak bisa dirasain di sini soalnya. Gak bisa dirasain. Jadi salah satu alasan kenapa gue suka arsitektur dan zaman-zaman medieval itu gitu, Iya. gue nggak serasa kembali ke zaman itu gitu. Jadi kayak ada vibes di mana gue ngerasa oh balik lagi nih ke zaman-zaman Lu jadi itu. satria gitu ya. Satria maksudnya? Kesatria di era itu. Oh iya, perang. medieval kan? Betul. Iya. medieval. Pakai kuda, Iya. pakai baju zirah. Soalnya di gitu. sana bangunan dijaga sebegitunya sih sampai sekarang. Jadi Betul. tetap masih ada feel-nya gitu. Iya. Karena emang cagar ya. Iya, Iya. bagian dari sejarah Bagian dari negaranya. sejarah. Soalnya Masih kan dijagain. renov aja izin. Iya. Nggak bisa sembarang renov. Iya. Di sini juga izin sama pengembang, sama developer renov. Kan developer bukan ke pemerintah dan negara Iya. aja. Kalau di sana Beda kan sampai izinnya. negara. Yang di Ceko juga kan masih sampai dijagain kan sekarang. Betul. Sama Peter Cech. Kiper. Gitu. Sama Peter Cech. Ada ekot sekarang dari Indra Primawan. Yang kalian bisa lihat di bulan Februari ya. Januari. Januari ya. 25 Januari. Tajuknya apa, Indra? Exogenesis. Apa itu exogenesis? Exogenesis. Nah, ini Serius nih, nih. serius nih. Karena kan nama-nama spesial lo unik-unik tuh. Iya. Yang sebelumnya pengakuan. Tapi artworknya apa lo lagi satria nunduk gitu. Iya, betul, Iya betul. kan. Jepang-Jepang gitu-gitu itu kan ya. Ya kesatria gitu Satria, lah ya. Iya. Pakai baju zirah gitu. Jadi mungkin nextnya ke depannya spesial show gue tuh akan bertema-tema scientific atau Anjay. Sci-fi. ya astronomical gitu segala macam. Nah, ini exogenesis. Exogenesis itu ada penjelasan kayak ini adalah bahasa Yunani. Exogenesis itu. Exo itu artinya luar, genesis adalah awal mula, awal mula penciptaan segala macam gitu. Kalau di Katolik itu ada kitab Kejadian, di bahasa Inggrisnya itu Genesis gitulah nama itu. Si exogenesis ini adalah sebuah teori dari ilmuwan antariksa untuk sebuah hipotesa kalau kehidupan di bumi itu dimulai dari tempat lain di luar bumi. Oke. Makanya namanya exogenesis. Oke. Gitu. Dari luar terus permulaan exogenesis. Kalau misalnya kita sangkut pautin sama cocok logi gitu. Iya. Di agama gue dikasih tahu kalau misalnya Adam dan Hawa itu dibuang ke bumi. Iya. Bukan diciptakan di bumi. Iya, iya. Berarti kan dia diciptakan di tempat lain Di surga ya. ya gitu, ini di bumi dia mulai kehidupan atau segala macam gitulah. Kenapa gue pakai nama exogenesis ini jadi nama spesial show gue? Iya. Karena gue ngerasa gue adalah sesuatu yang diciptakan dari luar gue gitu. Hah? Gimana? Tenang. Belum. Iya. Diciptakan dari luar lu. Iya, jadi makanan yang gue makan juga dari luar, Iya, baju betul. yang gue pakai dari luar Oke. gitu, pengetahuan yang gue dapat juga sekarang dari luar, segala macem. Oke. Terus gue juga nggak dibikin secara langsung dari bokap nyokap gue, Iya. itu juga dari luar segala macam. Jadi gue ngerasa gue adalah diciptakan dari luar. Jadi masalah eksistensialisme Iya, ini, gue juga nggak tahu nih. Ini semua hal yang dari luar ini yang akhirnya ngebentuk diri gue jadi sekarang. Termasuk apa yang gue dapat dari stand up, kayak duit yang gue dapat itu kan dari luar, Iya. popularitas juga segala macam. Terus ini ngebentuk diri gue jadi yang sekarang gitu. Anjay, dalam juga. Iya, Itu jadi- spesial. Gitu. Laki habis. Jadi itu premis awalnya. Itu premis awal. Iya, itu premis utamanya. Kenapa gue tulis exogenesis? Jadi tulisannya kan O exogenesis. Genesis. X itu 10 kan di Iya. angka Romawi. Iya. 10 itu representasi 10 tahun perjalanan gue di stand up. Oke. Oke. O adalah tahun 2024 di mana gue hiatus. Jadi 0 lagi. Genesis baru jadi awal mula. Jadi awal mulanya lu bisa dibilang Indra Firmawan reborn.
Iya. Iya kan? Iya, betul. Jadi mula gokil filosofis banget tuh jadi sekarang. XO Nah, Genesis. gini, lo nemuin judulnya dulu terus lo arti-artiin kayak sekarang? Apa arti-arti terus nyari judulnya? Premisnya udah ada, tapi gua nggak mau pengen kayak terlalu cheesy kayak Reborn itu kan cheesy Iya, banget iya, ya. iya. Iya. Habis itu sebelumnya pengen restart. Iya, Itu juga- restart gitu iya. ya. Gue pengen ambil dari dualisme makna restart Yes. atau rest art. Art. Iya. Iya, kayak gitu-gitu. Iya, Cuma kayaknya terlalu cheesy. Ah. gitu. Akhirnya gue cari-cari ketemulah itu Si Exogenesis ini gokil keren. Malu gua. Gini Indra, lo di Bali narkoba. Kenapa lu langsung judge anjing? Ini Jauh banget soalnya. Lu ngedapetin ini di 9 bulan hiatus lo kemarin itu. Setelah gue kayak ngedalemin diri gue lagi, ternyata semua hal yang sekarang gue punya di dalam kepala itu udah dibentuk dari kecil ternyata. Iya, pola dari kecil. Pola dari kita kecil. Kayak itu kan istilah antariksa ya. Dari Dari dulu waktu kecil gue suka tentang bulan, bintang. Abis itu scientific yang tentang luar angkasa. Band kesukaan gue juga Muse. Terus gue suka ilmuwan yang ngebikin gue jatuh cinta sama dunia luar angkasa itu Galileo Galilei segala macem. Jadi hal kayak gitu tuh ternyata udah gue dapetin dari kecil. Gitu. Jadi kayak masuk ke dalam diri gue lagi. Dulu gue kecil kayak gimana ya? Apa segala macam. Kenapa gue bisa jadi kayak gini sekarang ya? Apalagi keputusan untuk hiatus itu juga nggak semua orang berani. berani. Kayak gitu-gitu. Jadi pas ngelihat ke dalam, oh ya ternyata ada bagian dari sejarah hidup gue yang bentuk gue jadi sekarang. Makanya ada exogenesis itu. Jadi gue dibentuk dari sesuatu yang ada di Dalam luar juga. gue. Untuk orang yang Indra punya Primawan yang dulu itu hilang di Eropa tau. Yang sekarang ini pasti bukan udah Lu bukan alien lu yang bro. kayak lu kayak Mas Alien Ahmad Dhani anjing. ya, Kena alien dia. Untuk orang yang punya jokes monyet keluar dari kuping Itu tuh tuh aneh. Ini berbeda. Ini jadi bakal ya itu mungkin rebornnya Indra Primawan yang sekarang ini. Iya, Iya kan? gue sempet denger lu di podcast mana gitu, kayak proses pendewasaan lu nih terbentuk di 9 bulan ini gitu. Betul. Kayak dulu kalau kita nonton MTV, kalau ada artis atau band yang ngeluarin album, suka ditanya nih album yang sekarang maknanya apa buat iya, lu? bedanya apa gitu segala macam kan. Terus si artis ini selalu bilang di album yang sekarang kita lebih berdewasa dalam musik Iya. gitu. Iya. Dulu gue nggak ngerti kan waktu kecil ini dewasa maksudnya apa, secara konten kah? Iya. Kayak 21 plus atau apa? Ternyata pas gue di titik sekarang gue tahu, oh ini ternyata dewasa dalam berkesenian tuh kayak gini. Gokil, berarti lu setiap perjalanan dalam memaknainya tuh dalam juga ya, Indra ya? Ya lumayan sih kayaknya ya. Iya. Kayaknya. Nah itu juga gue juga cari tahu tuh kenapa gue bisa kayak gini ya. Ternyata gue juga suka baca-baca buku tentang eksistensial Dan itu dari gitu. dulu. Nggak boleh yang monyet keluar dari kuping aja nggak? Boleh yang monyet keluar dari kuping nggak? Nggak, gua Dan ternyata itu dari dulu udah lo lakukan sebenarnya. Udah gue lakukan, Dikit lagi kita ngomongin nihilisme nih. Bisa jadi. Dikit lagi sih. Iya, Dikit bisa lagi jadi. nih. Dikit Nihilisme lagi nih. nih. Tuang dulu lah. Dikit lagi Si sih. bisa nih Dikit ngomong. lagi sih. ada videonya udah jelas nggak ada yang Oh, iya, gitu. iya. Soalnya gini, gue juga kan tahu Indra udah lama gitu. Betul. Secara ngelihat sekarang tuh memang perubahan secara tumbuh dan berkembangnya Indra Primawan tuh udah jauh berbeda sih. Iya. Berasa sih. Iya. Dari bagaimana lu ngobrol, ya kan, lu bersosialisasi, Betul. gimana lu ada di satu lingkungan, Betul. lu tuh seperti apa tuh udah beda dari Betul. yang dulu sama yang sekarang. Ya mungkin untuk orang-orang yang kenal tahu lah ya perubahannya. Perubahannya, iya. Kelihatan gitu. Iya, Untuk betul. yang belum kenal mungkin bisa cek video YouTube gue yang dari 2014 mungkin. Jadi Betul. sampai 2014 di atas panggung gue kayak gimana, Iya. sampai kemarin di Stena Fest mungkin. Iya. Perubahannya kayak gimana, emang cukup banyak sih hal-hal yang berubah sih. Banyak Banyak ya, perubahan. karena lu melihat langsung ya. Iya. Kalau lu ada di prosesnya itu ya. Iya, sempet lihat Berkeseniannya langsung, Indra. di industri yang sama udah lama gitu. Betul. Di tanggal berapa? 25 25 Januari. Acaranya di mana? GBB. GBB. Geraha Bakti Budaya. Betul. Ada opener gitu-gitu Indra. Opener. Ada apa sih, ada. Cuma gue rahasiain sampai Hari H. hari H Oh, gitu. Jadi jadi experience-nya biar Tapi berapa orangnya boleh lu kasih tahu nggak? Iya si opener. Openernya. openernya dua Dua. sama MC lah. Oh, oke. Opener 2 Indra Primawan di 2014. Anjing. Indra Primawan 2020. Datang tetap ada. Iya. Monyet keluar dari Iya, monyet tuh ada. Jadi ngeliat perubahan lu tuh Indra. Betul. Set, nah sekarang adalah gue yang sekarang baru lu. Boleh gak tuh dipikirin itu?
Ini jadi kayak ngasih tahu apa ya, tonggak awal form gue yang baru sih, pengennya sih kayak gitu. Oh, di formin lagi nih gue sekarang gini nih. Tak, Betul. gitu ya. Makanya premisnya tuh cukup berat untuk hal-hal yang menurut gue ada di kepala gue dan harus gue omongin dijadiin komedi itu agak berat gitu. Oh iya, makanya lu butuh waktu lumayan panjang nih nguliknya. Jadi mungkin nggak akan sedar-dar dulu gitu, maksudnya ledakan tawanya lah ya. Cuma setelah itu mungkin lu lebih tahu gue kayak gimana sih. Jadi kayak pendekatan secara personal. Proses pengenalan ke elunya lagi ya untuk penonton lu nih nantinya ya. Betul. Menarik sih. Ini berarti pemilihan opener lu juga lu milihnya karena apa? Karena gue pengen orang-orang ini hadir dalam proses yang sama kayak gue gitu. Oh. Ini kan selalu ada resiko dari tiap keputusan. Lu Betul. nggak takut orang yang udah setia dengan komedi lu terus lu nya berubah, mereka jadi kaget dan meninggalkan nggak? Gue mulai semuanya dari nol sih. Jadi Nothing tulus. Kalau ini sih benar. Karena mulai dari nol lagi. Iya. Karena mulai dari nol. Nggak ada yang beda sebenarnya. Gak ada yang beda. Ini udah dia yang baru aja kan gitu Iya. kan. Memperkenalkan lu yang baru. Betul. Kalau ada yang nerima berarti oke, lu akan menjadi tahu seperti gua apa nantinya. Iya. Betul. Apalagi kalau misalnya gue sekarang kan kayak di podcast ngobrol serius gitu kan. Maksudnya nggak absurd dulu. Iya. Terus di sosial media juga di Instagram beberapa kali kayak ngasih tahu sesuatu yang agak serius gitu ya. Beberapa orang tuh masih ngerasa kayak tumben serius nih orang gitu. Gue juga ngerasa kayak mungkin brandingan gue dulu tentang absurd terlalu kuat. Betul. Mungkin ya. Iya. Jadi emang sekarang tuh harus pelan-pelan ngasih tahu ke orang kayak ya udah Primawan yang lama udah 2023 macam ini mulai dengan hal yang baru. Makanya lo jedain setahun tuh kayak tak era yang baru 2025 di spesial nanti gitu ya. Padahal kalau ngobrol sama lu tuh, kalau orang-orang ini tahu ngobrol sama lu tuh sebenarnya bisa seserius itu. Iya. Tapi kan gue nggak bisa ngejelasin ke semua orang. Iya. Kan? Iya. Itu kan lu jelaskan di GBB nanti kan. Betul. Nantinya akan lo keluarkan akhirnya sisi yang itu ya. Betul. Jadi gue pengen tuh orang yang datang ke GBB itu tahu personality gue dan mereka ngerti kenapa. Jadi goals gue adalah lu kalau misalnya mau nonton gue ngelawak ya udah di special show aja gitu. Mau nonton gue kayak ngawur atau kayak absurd kayak dulu ya udah di special show gue di stand up gitu. Kalau di kehidupan yang lain kayaknya enggak. Udah nggak di situ gue yang sekarang gitu. Diri standing up. Duduk dong. Oh lu standing applause tiba-tiba. Keren. Iya. Indra Primawan yang gua kenal sebenarnya kayak gini. Iya. Betul. Ada yang tahu gitu. Banyak yang belum ngehnya aja ya. Banyak ngomongin soal hidup tuh sama dia gua. Itu dia. Waktu di kantor stand up Indo. Iya. Hampir tiap malam dia ada soalnya. Iya, dulu tuh. Iya. 2022 ya. Iya, ngobrolnya tuh dalam. Kehidupan. Parah Indra Primawan tuh. Gokil. Iya, tapi kan kalau misalnya kayak gitu kan bukan kita sih, maksudnya orang-orang ngelihatnya ini apaan sih nih, sotoy atau apa. Iya. Apalagi selama ini image gue tuh absurd, aneh gitu-gitu. Tapi ya udahlah ya. Jadi mungkin gue yang personal akan gue tuangin di Exogenesis ini pertama kalinya berarti lo menjadi saksinya saat lo datang. Oh, Indra Primawan yang ya bisa bilang yang baru nih ntar gini gitu ya. Karena sebenarnya buka paketan yang lama ya. Bukan. Ya. Exogenesis bro. Berapa harganya? Sega 30. Genesis. Sega. Umur tua doang tuh yang tahu. Ini dia. Iya, gitu. Indra Primawan versi Sega nih sekarang akan kita lihat nanti. Tiket jual di mana Indra tiket? Di tip-tip. Harga? Harga semuanya normal. Jadi kayak bronze 350, silver 450 dan gold 550. Oh itu nggak ada kayak Early Presale nggak ada. Okay. Jadi gue pengen langsung aja sekian harganya. Hidrolik GBB lu pakai nggak? Kayaknya enggak sih. Oh nggak kepake. Enggak. Mungkin akan gue pakai waktu closingan sih. Jadi lu turun. Iya, jadi ada Ya ketahuan dong. Iya. Ya pokoknya gitulah ya. Ada lah ya. Pokoknya. Iya. Ntar kayak gimana bentuknya ntar lo lihat deh. Iya. Tapi betul. ini boleh dibocorin nggak? Berarti ini untuk pertama kali juga Vindes yang mengadakan ya? Betul. Vindes yang mengadakan. Promotornya ya. Sebagai promotor. Ini pertama kalinya mereka bikin acara stand up. Jadi mungkin kalau misalnya ini sukses ya bantu juga industrinya stand up juga. Kayak gitu. Jadi makin melebarkan. Iya.
Kalau ada komik-komik yang nanti mau juga mungkin Vindes bisa tertarik bikin kayak gitu. Spesialnya juga. Iya. Jadi melebarkan penonton Vindes. Oh ternyata ada stand up segala macam Tapi gitu lah. dipastikan nggak ada tour ya selain Jakarta. Tidak ada tour. Karena sesuai konsep, gue mulai semuanya dari Jakarta dan gue akan memulai lagi semuanya dari Jakarta gitu. Kenapa? Apa keputusan nggak tour tuh? Kenapa? Karena itu tadi, gue pengen mulai dari Jakarta lagi gitu, memperkenalkan diri gue sendiri. Karena nanti di bulan Oktober 2025 baru itu ada. Anjay, setahun mau 2 kali nih. Setahun mau 2 kali. Tapi jeda lama coy. Ya ini kan sekarang memperkenalkan beriring gitu kan ya. Seiring berjalannya lu memperkenalkan, nanti di 2025 bakalan ada lagi yang kayak gimana lagi, beda lagi kita nggak tahu gitu. Betul. Langkah yang berani sih. Dia tuh udah kayak Marvel Cinematic Universe. Iya benar. Dia udah siap tuh. Nih abis ini keluar Black Panther kalau dia udah ada tuh. Udah siap. Ya beberapa show. Jadi mungkin ya enaknya jadi gue tuh gue punya apa ya? Ada special show yang personal. Ada special show sebenarnya bukan special show sih. Ada show stand up yang cuma sekedar lucu-lucuan aja gitu. Jadi untuk orang-orang yang kangen gue absurd atau aneh ya mungkin di Oktober nanti. Tetap dapat tuh ya nanti ya. Tetap dapat itu. Tenang, kuping keluar monyet keluar di Oktober 2025 teman-teman. Iya. Gitu. Tapi Bali ngerubah lo nggak? Karena lo lama nih di Bali nih. Sisi apa yang berubah? Lu ada POV baru setelah Bali gitu. Apa yang bikin hidup lu berubah lama di Bali? Sebenarnya bukan yang kemarin sih, tapi yang sebelumnya. Yang pandemi dulu. Yang pas pandemi itu banyak ngerubah pola pikir. Kalau yang kemarin itu gue lebih ke menyelami diri gue sendiri aja sih, daripada ngelihat sekitar ya. Kalau dulu gue ngelihat kayak memetakan sesuatu dan apa dampak hal ini ke gue. Kalau yang pas kemarin edisi jilid yang hiatus ini, gue lebih nyelamin diri gue sendiri sih. Itu tuh yang susah sebenarnya. Ya itu yang susah menurut gue. Gue kemarin tuh lebih stres yang hiatus punya duit daripada waktu pandemi nggak ada duit. Nggak punya duit. Iya. Karena untuk berdamai sama masa lalu, sama trauma, terus juga ketakutan. Abis itu tentang masa depan juga itu cukup stres buat gue sendiri sih. Sampai waktu itu gue bilang ke manajer gue kayaknya cariin gue psikolog dong gitu. Ini waktu pandemi nih? Enggak, kemarin pas hiatus. Malah pas hiatus ada duit malah lebih stres. Iya, karena gue ngerasa ini kata-kata Cing Abdel sih ya, dan itu juga yang gue rasain. Ujian bukan cuma pas kita di bawah doang, tapi pas kita di atas juga gitu. Gue ngerasa kayak banyak hal dari popularitas, dari duit yang gue dapat ini kayaknya ngerubah core Frimawan sendiri nih gitu. Makanya gue mencoba menyelami diri gue sendiri. Emang ini yang gue cari ya? Iya, kenal gitu. Lu jangan-jangan gue nggak kenal lagi sama diri gue yang itu dia gitu ya. Itu dia hal yang kemarin gue rasakan. Terlalu filosofis. Enggak, tapi lu keresahan seniman banget, ngerti gak sih? mikir apa ngantuk Mas? Enggak, tapi itu keresahan mungkin yang biasa di seniman dirasakan sama orang seni gitu. Yang ketika lu udah berkarya, terus lu udah sampai satu titik kayak gue bukan ini deh. Terus coba gue balik lagi deh ngeliat. Niat awal gue apa sih, gimana? Diri gue nih kemana yang dulu ada di jalur yang mana sekarang gitu ya? Betul, itu dulu yang kemarin gue rasakan dan cukup stres. Tapi lu jadi ke psikolognya? Belum jadi karena kayak coba deh gue lawan dulu deh kalau misalnya udah kayak nggak kuat gitu. Baru. Tapi sekarang sih udah feel better ya. Atau jangan-jangan sebenarnya setiap orang apalagi di industri kita merasakan itu, cuman lu lebih berani mengambil langkahnya. Mungkin itu ya. Iya mungkin itu. Kita kan ada nih pasti keresahan-keresahan tentang iya gak sih, atau gue juga doang. Enggak, tapi kan dibilanginnya katanya emang kalau apalagi kita dibilangin komedian lah ya. Iya. Orang yang berkomedi tuh biasanya tingkat depresinya lebih tinggi. Betul. 9 dari 10 itu stres, depresinya tinggi. Nah, sedangkan lu berani mengambil langkah yang lebih jauh dibanding yang lain, keresahannya ngerasa denial jadinya gitu ya. Iya, mungkin ya. Gitu. Mungkin. Apalagi gue ngerasa gue masih sendiri juga, belum ada tanggung jawab. Jadi yaudah gue selesaikan dalam tanda kutip masalah gue sama diri gue sendiri. Gitu baru untuk memulai ke depannya kayak gimana, langkahnya lebih wise atau apa gitulah. Jadi kenal diri gue sendiri gitu. Yang paling sering di momen lo sendiri, lo tempat berceritanya kemana, Ndra? Temen atau apa gitu siapa di 9 bulan itu? Gue biasanya nyimpen sendiri sih. Tapi kalau misalnya udah nggak kuat biasanya baru ke temen. Jadi udah lebih kayak nge-releasing aja untuk
ngelawannya ya gue sama diri gue sendiri aja. Capek sih jadinya. Capek kan? Jadinya iya. Kegiatan lo berarti di Bali sebagai pengangguran, misalnya pagi nih bangun, terus ngapain? Ngelukis. Ngebatu gitu, ngapain? Malam nongkrong. Temen ada gak temen yang nongkrong itu udah ada? Di Sanur sama Indra Lesmana. Banyak. Enggak sih, gue ngebayangin Indra Matung serada. Iya makanya. Sculpture gitu ya. Ngapain Dra? Kegiatannya day by day gitu. Gue sih gak kebayang ya tinggal di Bali. Kalau liburan kan oke lah. Tapi tinggal di Bali seminggu mah oke lah ya. Iya, Kalau udah gitu. 9 bulan. Kalau 9 bulan ngapain ya gitu. Beneran kayak pengangguran aja. Maksudnya bangun, makan, kayak zombie aja gitu. Bangun, makan, habis itu kalau nggak keluar ya di dalam aja kayak nonton YouTube, Karena nonton lu film. ngontrak ya di sana ya. Ngontrak. Ada rumah ya jadinya ya. Betul. Kalau lagi pengen ke pantai Ke pantai gitu. Kalau misalnya mau nongkrong malam ya nongkrong. Banyak temen juga di sana gitu. Jadi bener-bener kayak pengangguran aja kehidupan gue tuh. Oh, juga tapi Pulang tidur. Tapi di dalam setiap harinya berpikir kan kepala lu. Betul. Itu yang bikin sebenarnya Malah tuh. jadi mikir. Iya. Nah lu bilang ke keluarga lu gimana mau pindah ke Bali? Gue nggak bilang sih. Semua keputusan hidup gue tuh gue sendiri yang lakuin Di momen-momen sekarang ya. Iya dari dulu sih. Dari dulu ya? Kayak gue ikut stand up, gue juga nggak bilang sama keluarga gitu-gitu. Jadi mereka taunya gue udah masuk TV aja. Iya. Gitu-gitu. Dia udah dewasa di keluarganya ya udah gitu kan. Iya. Ya. Udah dewasa dia jadinya. Lu umur berapa berarti sekarang Dra? 33. Dua kan? Dua tahun. Masa 2 tahun. Restart tuh lagi loh dia. Oh iya. Restart hidup. Primawan yang Ya, sekarang. Primawan yang sekarang 2 Iya. tahun ini. 2 lah. 3. 3 ya. 3 sama. Ya, kalau Cing April 5 sama. 3 sama. 3 sama. 3 sama Cing dia. April 5 sama. Berarti jokes-jokes ekspektasi orang udah siap beda nih ya untuk itu Harusnya ya. sih iya ya. Karena kan gue terakhir nonton lo, nggak tahu deh, mungkin terakhir orang-orang umum nonton lo juga stand up fest ya. Stand up fest. Stand up fest ya. Stand up Stand up fest, Ya. standing applause sih. Yoi. Tadi jual di digital download nih. Betul. Ada ya? Dia bilang mau menulis sejarah di Sejarah panggung di itu, panggung ini. semuanya standing applause itu. Iya. Gokil sih. Tapi emang si stand up fest itu ya itu bikin stres sih sebenarnya. Kalau apalagi gue juga lumayan stres sih gara-gara lewat stand up fest terus spesial. Oke. Tahun itu tuh rasanya Berat. stres banget ya bikin materi gitu, capek gitu. Capeknya pas di stand up fest atau Ngelewatin fase itu lihat stand up fest pada lucu-lucu. Habis itu kan gak lama kan gue bikin spesial juga. Iya. Habis itu kayak aduh gila kayaknya semua orang lucu-lucu semua terus kayak Oh jadi ngebandingin gitu ya maksudnya? jadi beban juga. Jadi terus gue mau ngapain lagi gitu. Jadi agak Apa komparasi. gue ini ya naturalisasi gitu. Jadi JIJS gue. Nggak gitu. Oh enggak. Nggak gitu. Mas jokesnya ke bola dulu ya Mas ya. Masnya Bola Gue mulu. euforia gue kan. Tapi nggak tahu deh ke lu Still begitu nggak? together kita. Ada tekanan-tekanan gitu nggak? ini lagi ngomong anjing. Gue tuh stand up fest itu adalah alasan kenapa gue ikut stand up sih sebenarnya. Stand up fest alasan Iya. Alasan gue pengen ikut stand up. Jadi waktu 2013 terus stand up fest pertama kan itu Iya, betul. Kang ya. Gue ngelihat kayak suatu saat gue harus ada di panggung ini nih. Iya. Habis itu 2014 nggak bisa Ya. karena gue ikut street, abis itu nggak lolos. Iya. Kan dulu kan ada Jalurnya begitu ya? Iya jalurnya Iya. begitu kan. Final street ada di Stand Up Fest. Iya. 2014 nggak lolos. 2015 gue pikir gue diundang karena waktu itu 2015 gue baru juara 3 suci. udah juara 3 suci. Udah juara 3 Iya. suci. Jadi gue nggak perlu ikut street. Jadi mungkin gue diajak nih. Katanya nggak dapet. Gatunya nggak dapet gitu. Habis itu jeda 2016 nggak ada, Nggak 17 ada. sampai 2023 kemarin baru pas kemarin di 2023 mimpi pertama gue di stand up terbayar dan langsung dipercaya jadi headliner. Tuh kayak oh ini dia. Karena lu hari terakhir penampil terakhir. terakhir. Betul. Kebayang nggak Gila. nungguin orang-orang Iya. yang kayak gimana? Gile emang gue merinding. Berarti Tuhan memberikan tempat lo di stand up fest itu di momen yang tepat. Betul. Kalau lo paksakan di tahun-tahun itu bahkan pas lo juara Betul. 3 mungkin nggak sememorable yang kemarin ya. Betul. Makanya itu gue persiapkan materi itu udah dari jauh-jauh hari dan gue udah punya bayangan gue nggak mau cuma sekedar lucu doang nih. Iya. Makanya konsep di closing gue menulis sejarah di panggung stand up fest itu udah gue pikirin gitu. Gila tuh. Itu beat itu sampai udah dilalerin loh saking Iya. lamanya. Sama getar Jadi tangannya, iya, tangannya udah. Indra Firman getar. Getar Iya, gitu. Geter ya kan ini mimpi lu soalnya ternyata Betul, ya. betul, Dan ini betul. berarti panggung stand up fest pertama. Panggung stand up fest pertama dan itu sangat emosional Gila buat gue gue. baru Iya. tahu. Ini sangat emosional dan abis kelar acara gue meluk Pak Pres Ajis presidennya, ya. Pak Ajis. Kayaknya udah semua
udah accomplish gitu. Gila kayak aktor dapet citra. Iya enggak? Lu bukan aktor ya, sorry. Enggak, tapi kalau misalnya gua nggak tahu ya, kalau untuk aktor ada mimpi mereka pengen dapetin citra atau Iya, enggak. ada aktor yang kayak gue pengen citra, abis citra apa lagi? Ada ya beberapa aktor yang gitu juga kayak. Kalau nggak citra mungkin Vaseline mungkin. Harus ada selipan-selipan biar orang-orang terlalu serius nih. Iya betul. Selipan-selipan gitu aja. Bagus ada Nah kan itu si Stand Up Fest itu adalah mimpi lo. Itu udah tercapai. Betul. Nextnya akan apa lagi dong? Nah itu juga salah satu apa ya, alasan kenapa gue hiatus. Gue ngerasa karena kayak udah. Iya udah nih kemarin. Udah. Abis itu kayak apa sih mimpi komik komunitas? Masuk Suci udah. Masuk TV udah. Juara Suci juara 3 udah. Opener Panji udah. Terus diajak ke festival komunitas kayak Jambore udah. Diundang Sun komunitas lain udah. Gue jadi ngerasa kayak apalagi ya. Panggung tertingginya Stand Up Fest headliner udah gitu accomplish. New York benar kayak Panji. Nah gue gak sejauh itu sih. Mimpi gue sederhana doang kayak udah Stand Up Fest aja. Ceko. Ya, jadi checklistnya udah semua nih. Checklistnya udah semua. Ini bentuk lo mencari the new dream lo lagi mungkin. Betul. Bisa jadi. Dan yang kemarin nggak usah gue spoiler. Pokoknya intinya di spesial show besok adalah kumpulan hal-hal yang akan gue bahas itu tentang alasan kenapa gue hiatus, ngapain aja selama hiatus, dan apa yang gue dapat setelah hiatus gitu. 3 fase itu tuh ya. 3 poin ini yang jadi premis utama show nanti gitu. Jadi semuanya akan gue ceritain dan semoga orang-orang dapat pesan intrinsiknya lah. Yes. Tapi lu storytelling berarti Indra. Panjang storytelling kan lu biasanya kan agak pendek-pendek nih. Betul. Berarti ini benar-benar beda nih. Lu apa gimana? Nggak bisa dibocorin nih. Nonton aja lah. Nah, itu paling benar. Nonton aja. Gue penasaran sih beli tiketnya di mana? Tip tadi. Di tip 3,5, 4,5, 5,5. Betul. Udah dijual tiketnya sekarang? Udah dijual per 5 November kemarin. 5 November udah dijual. 25 Januari di Grehebek TBD. GBB di Geraha Badminton ya. Dulu waktu karantina Suci itu ada kelasnya Radit. Dia ngasih kelas mentoring gitu lah ya tentang stand up segala macam. Terus ada salah satu kata-kata dia tuh tentang next level seorang seniman. Jadi next levelnya waktu itu dia bilang kelar nonton film, apa yang pengen lu kasih ke penonton gitu. Kalau misalnya ini konteksnya movie ya. Value-nya gitu. Jadi dulu waktu gue dengar itu, apa yang pengen lu kasih ke penonton ketika selesai nonton lu stand up. Dulu gue mikir kayaknya gue terlalu jauh lah untuk ada di fase ini. Jadi mungkin itu kan berapa tahun yang lalu ya? 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Kayaknya mungkin ini saatnya gitu. Ada hal-hal ketika lampu penonton itu dinyalain, gue pengen ada sesuatu yang mereka pikirin ketika abis kelar nonton gue gitu. Gokil ya, berarti 9 tahun lalu pesannya masih lo ingat sampai sekarang. Masih gue inget gitu. Jadi kayaknya ini double meaning atau enggak nih? Lo tricky nih. Enggak. Yang lo dapat begitu nontonnya apa nih? Enggak. Double meaning kan? Enggak. Ini enggak ada trik. Maksudnya no trik gitu. Gue pengen ada sesuatu yang ya orang pas balik. Pesannya. Pas balik mikir kayak juga ya. Gitu. Ya, pingin kayak gitu berarti. Betul. Ada nih sedikit lagi. Ada tema cinta nggak di spesial? Untuk tema cinta itu akan gue spesialkan nanti di 2026. Udah di plan. Udah di plan. Jadi khusus yang Indra Prima Love tuh akan ada di Prima Love. Udah ada namanya. Betul. Sebenarnya yang tema cinta ini gue pengen bikin tahun kemarin 2023. Terus? Tapi kayaknya premis gue lawan diri gue sendiri tuh masih belum kelar. Jadi kelarin satu-satu ya. Iya, jadi kelarin satu-satu. Udah gue spill waktu itu posternya tulisannya coming soon sih memang. Jadi coming soonnya di 2026. Boleh dong. Gak salah dong gue. Gak salah. 3 tahun juga coming soon. Coming soon juga. Nama show-nya tuh Kamuflase gitu. Itu udah dibocorin judulnya. Udah gue bocorin. Itu yang 2026 ya? Iya, untuk 2026. Tapi sekarang Exogenesis dulu nih. Exogenesis. Ramen, abisin tiketnya silakan tuh. Betul. Udah dibuka. Terus juga lu udah tahu kan sekarang mau ngapain tuh nanti Indra. Betul. Jadi lu kenal dulu pribadi gue, terus pola pikir gue dulu, baru lu tahu kenapa di percintaan
kan selama ini kan gue nggak pernah ungkap ke publik atau apa. Ntar lu akan mengerti kenapa gue kayak gini lah. Journey-nya gitu. Lo harus nonton Exogenesis. Betul. Di percintaan baru lo bisa relate kenapa keputusan-keputusan ini diambil oleh seorang Indra Firmawan yang sekarang. Betul. Nice dream. Itu dia. Oke, siap. The best. Indra Firmawan mantap. Nih, terakhir kosan masih di itu dari Masih. Oke, penghuni terakhir ya berarti. Iya, sama Yudakan masih ada. Tapi Yudakan karena dia kantornya deket situ, jadi kayaknya bakal stay lama lah di situ. Lu bakalan stay lama di situ? Di pertengahan bulan ini gue udah pindah kosan ya. Pindah kosan. Tapi Bali juga masih jalan, kontrakan masih panjang. Ya itu akhirnya gue sewain ke orang sih sampai bulan Maret gitu. Jadi once lo pengen balik Bali bentar masih bisa. Masih bisa. Enak ya, mantap Indra Firmawan. Enak ya, jadi bujang. Itu dia. Kok lo kasih itunya? Itu dia. Kalau gue bujangan 33 juga ada momen hiatus deh kayaknya. Ya iyalah, ada. Iya. Boleh juga. Rata-rata orang juga pengen kayak gitu sih. Ada momen itu aja. Ada momen 9 bulan ke Eropa. Iya. Tapi terima kasih Indra Terima Firmawan. kasih teman-teman podcast Acur. Ya. Sukses buat Exogenesis. Siap. Thank you Indra.